Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajar Indonesia yang saya cintai, yang saya banggakan. Kali ini kita akan membahas tentang bagian kedua dari kalkulus, yaitu turunan. Kalau bagian yang pertama adalah limit, nah sekarang kita bahas tentang turunan. Turunan kalau bahasa lainnya itu diferensial. Diferensial. Jadi nanti ini adalah pengembangan dari masalah limit yang sangat erat sekali hubungannya dengan geometris, teknik, dan lain sebagainya yang perhitungannya menggunakan diferensial atau turunan. Oke, ya, selamat mengikuti. Konsep turunan biasanya dimulai dari masalah fisika, yaitu tentang perubahan eh, jarak, kecepatan, dan waktu. Jadi ada jarak gitu ya, kecepatan, dan waktu. Ini sangat erat. Katakanlah ini bicara tentang kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata di fisika dirumuskan perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Nah, misalkan ada sebuah fungsi jarak, gitu ya. Misalkan fungsi jarak terhadap waktu itu fungsinya adalah ft sama dengan 3t kuadrat. Ya, 3t kuadrat. Nah, maka kalau ada pertanyaan, berapakah kecepatan rata-rata dari T sama dengan 3 detik sampai T sama dengan 4 detik? Nah, kecepatannya berapa kalau fungsi jaraknya seperti ini? Maka orang sudah bisa menuliskan berarti V gitu ya sama dengan berarti FT berarti 4 dulu ya berarti F4 gitu ya dikurangi F3 gitu ya dibagi 4, nah selisih waktunya dikurangi 3. Oke, F4 berarti 4 kuadrat 16, 16 kali 3 adalah 48. Dikurangi F3 berarti 3 kuadrat 9, 9 kali 3 27. 27 dibagi 4 kurangi 3, 1. Maka hasilnya adalah 21 meter per detik gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau dari 3 detik, setelah 3 detik, sampai setelah 4 detik itu kecepatan rata-ratanya segini. Sekarang kalau kita perpendek, ini 4 ya. Sekarang kita perpendek. Dari setelah 3 detik sampai setelah 3,5 detik. Nah, berarti makin dekat ya. Nah, maka kecepatan rata-ratanya adalah F dari 3,5 gitu ya. Dikurangi F3 dibagi 3,5 dikurangi 3. Oke, maka setelah kita hitung hasilnya adalah F3,5 itu 36,75. Oke, dikurangi 27 dibagi selisih waktunya adalah 0,5. Oke, berarti makin dekat. Kalau tadi selisihnya 1. Ini selisihnya 0,5 ya. Sekarang rata-rata kecepatan jadi berapa? Oh, ternyata jadi 19,5. Oke, nanti silakan cek pakai kalkulator. Nah, sekarang bagaimana kalau waktunya semakin kita dekatkan? Semakin kita dekatkan. Nah, maka kecepatan rata-ratanya menjadi F dari 3,2 dikurangi F3 gitu ya. Dibagi 3,2 dikurangi 3. Maka F3,2 setelah kita hitung adalah 30,75 gitu ya. 30,72 maaf gitu ya. 0,72 dikurangi 27 dibagi 0,2. Lihat waktunya semakin mepet gitu ya. Kecepatan rata-ratanya jadi berapa? Oh, jadi 18,6 ya. 18,6 meter per detik. Oke. Maka secara umum, ini kalau semakin kita dekatkan dari 3 ini nanti 3,1, 3,09, 3,0 terus gitu ya. Sehingga selisihnya makin sedikit, maka secara intuitif ini bisa kita tuliskan berarti V itu sama dengan berarti F 3 ditambah lebihannya ini. Oke, berarti H gitu ya. Nah, dikurangi F3 gitu ya, dibagi H. Di mana H ini adalah selisih waktunya. Selisih waktunya. Ini tadi selisihnya 0,2, 0,5, ini 1 dan seterusnya ya. Maka kita akan mendapatkan seperti ini. Kita akan mendapatkan seperti ini.
Ini sudah kita hitungkan. Kalau selisih waktunya itu 1, maka kecepatan rata-ratanya 21. Kalau selisih waktunya 0,5, nih, terus kita buat semakin dekat, ini sudah selisih waktunya 0,001, 18. Ini kita dekatkan lagi 0,001, ini 18,003. Kalau 0,001 ini makin, tetapi kita sudah bisa melihat semakin dibuat sempit waktunya, gitu ya, selisih waktunya, itu kecepatan rata-ratanya mendekati 18 ini. Mendekati 18. Ya, mendekati 18. Maka orang bisa menghitung kalau begitu kecepatan sesaat. Setelah T-nya 3 detik dengan fungsi jaraknya adalah 3T kuadrat tadi, gitu, maka waktunya, kecepatan rata-ratanya itu 18 meter per detik, mendekati 18 meter per detik. Itu saat, gitu ya, saat T itu mendekati 3, saat T 3, sesaat nih. Jadi sesaat nih. Kecepatan saatnya adalah 18 meter per detik. Nah, maka bicara seperti ini mengingatkan kita jadi bicara limit, gitu ya. Limit. Oke. Maka bisa dituliskan kalau begitu kecepatannya rata-rata, kecepatan sesaat, ya. Sesaat, ya. Kecepatan sesaat setelah T sama dengan 3. Itu berarti kita bicaranya adalah limit, gitu ya. Limit. Limit. Di mana limit ini adalah fungsi dari saat 3 itu ditambah H dikurangi F3, gitu ya, dibagi H, ini, di mana H itu dibuat kecil sekali, dibuat kecil sekali berarti mendekati 0. Nah, ini. Oke, maka dengan konsep limit ini kita coba dekatin, lihat nih. Berarti limit dari F, gitu ya, F3 tambah H, 3 tambah H. Tadi fungsinya adalah ini. Oke, berarti T-nya itu diganti dengan 3 ditambah H kuadrat. Oke, dikurangi F3, berarti 3 kali 3 kuadrat. Oke, dibagi H, nih H mendekati 0. Oke, kita teruskan aljabar limitnya. Berarti limit, oke, 3, ini kita kuadratkan, 9 tambah 6H ditambah H kuadrat. Dikurangi 3 kali 9, 27. Nah, dibagi H. Oke, H mendekati 0. Oke, nah, sekarang lanjutkan. Berarti limit ini adalah 27 ditambah 18H, ya, ditambah 3H kuadrat. Oke, dikurangi 27 dibagi H. Ini H mendekati 0. Oke, 27 dikurangi 27 habis. Oke, semua yang atas dibagi H, yang bawah dibagi H. Maka diperoleh hasil, limitnya sudah hilang karena sudah terbagi H. Berarti adalah 18, gitu ya. 18, gitu ya. Ditambah 3H, gitu ya. Dibagi 1, langsung sudah dibagi H, ya. Nah, karena H mendekati 0, ini masih ada limit mestinya, ya. Masih ada limit, maaf, ya. Ini limit, ini H mendekati 0. Karena H mendekati 0 berarti ini adalah nilainya 0. Maka tinggal 18 meter per detik. Nah, sama. Sama, ya. Kalau begitu kecepatan sesaat, gitu ya. Kecepatan sesaat itu bisa diambil secara hitungan limit. Oke, limit. Nah, menghitung seperti ini di mana kalau ada fungsi jarak fx sama dengan 3t kuadrat, terus kok menghasilkan kecepatan sesaat saat t, gitu ya, saat t, gitu ya, itu menjadi 6t. Nah, seperti yang tadi,
ini adalah menjadi 6T, gitu ya. 6T. Ini coba lihat, ini menjadi 6T, gitu ya. Kalau T-nya 3, berarti 18. Nah, gitu ya. Oke, maka orang menyebut kecepatan rata-rata ini, kecepatan saat ini, itu dinamakan fungsi turunan atau diferensial dari fx sama dengan 3t kuadrat. Maka kalau ada pertanyaan, kalau ada fungsi fx sama dengan 3t kuadrat, maka orang menuliskannya turunan pertamanya, gitu ya. Turunan pertama, gitu ya. Oh, berarti sama dengan 6t. Oke, maka selanjutnya orang menghubungkan begini, bahwasanya kalau ada sebuah fungsi fx, gitu ya, laju perubahan nilai fx, gitu ya, atau yang disebut sebagai turunan tadi, itu dituliskan y aksen. Boleh juga f aksen x. Boleh juga dy per dx. Yang didefinisikan seperti ini tadi. Ini definisinya. Oke. Maka bentuk limit ini itu disebut sebagai derivatif atau turunan pertama. Cara mencari derivatif itu namanya diferensial. Oke, jadi mulai paham. Nanti kita akan gunakan konsep ini untuk menghitung diferensial beberapa fungsi, ya, beberapa fungsi aljabar, ya, beberapa fungsi aljabar. Misalkan contoh pertama. Nah, contoh pertama. Bagaimanakah orang mengetahui turunan pertama dari f(x)? Maka ini turunan pertamanya adalah f aksen x. Boleh juga kalian tuliskan y aksen. Boleh juga kalian tuliskan dy per dx. Boleh ya? Boleh. Oke. Maka definisinya tadi, berarti limit dari, gitu ya. Berarti f x ditambah h, ya, dikurangi fx, gitu ya, dibagi h untuk h mendekati 0. Oke. Kita tahu bahwasanya fungsinya adalah 5x. Oke, maka limit 5x. X-nya diganti x tambah h. Berarti 5x tambah h. Dikurangi fx. Oh, ini fx. 5x. Oke. Dibagi h. Oke. H mendekati 0. Maka kita sudah bisa menjabarkan berapa ini? 5x ditambah 5h dikurangi 5x dibagi h. Oke, 5x dikurangi 5x habis. Oke, pembilang dibagi h, penyebut dibagi h, maka yang ada adalah tinggal 5. Oke, maka orang bisa menuliskan turunan 5x, gitu. Berarti turunannya adalah 5. Nah, ini. Ya. Oke, kita kembangkan. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Kalau soalnya seperti ini, maka sama, berarti turunan pertamanya kita definisikan limit dari, gitu ya, fx ditambah h dikurangi fx dibagi h, gitu ya, di mana h mendekati 0. Oke, lihat ini x kuadrat, berarti x tambah h masuk ke x-nya sini. 5 berarti x ditambah h kuadrat. Oke, dikurangi fx. Fx-nya adalah 5x kuadrat. Dibagi h, h mendekati 0. Oke, kita sederhanakan dulu aljabarnya. 5 dikuadratin berarti x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat dikurangi 5x kuadrat dibagi h. H mendekati 0. Oke. Maka kita sudah bisa sederhanakan nih limit, ya. Silakan. Berarti 5x kuadrat ditambah 10xh ditambah 5h kuadrat
dikurangi 5x kuadrat dibagi H. Sudah sederhana? Ini habis teroperasi. Yang pembilang dibagi H, penyebut dibagi H, maka akan jadi sederhana. Berarti yang atas tinggal, bagi H yang bawah tinggal 1, berarti nggak usah ditulis pecahannya ya. Berarti tinggal 10x ditambah 5H. Di mana H mendekati 0. Sekarang hanya bisa disubstitusi. Berarti tinggal 10x. Maka orang melihat bahwasanya kalau fx sama dengan 5x kuadrat, turunannya adalah 10x. Gitu ya. Kita tingkatkan. Bagaimana kalau soalnya begini? Ya. Oke, maka lihat nih, f aksen x tetap sama limit. Oke, ini adalah x ditambah h dikurangi fx dibagi h. Oke, h mendekati 0. Lanjutin. Berarti limit. Oke, fx tambah h. Berarti x-nya diganti x tambah h. 5x tambah h pangkat 3. Oke, dikurangi fx sendiri 5x pangkat 3 dibagi h. Oke. Yang belum biasa memangkatkan 3, kita bisa pakai segitiga Pascal. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Ini untuk pemangkatan 3. Oke, maka kalau ada x tambah h pangkat 3, berarti sama dengan 1, 3, 3, 1. Ini x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Kalau saya tulis pangkat 0-nya karena 1. Dibalik, h pangkat 3, h pangkat 2, h pangkat 1, h pangkat 0. Oke, tinggal ngehubungin tambah. Nah, sudah. Maka sudah bisa dituliskan di sini sederhana. Berarti limit, 5. X tambah H pangkat 3 itu seperti ini. Berarti ini X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat H ditambah 3X H kuadrat ditambah H pangkat 3 dikurangi 5X pangkat 3 dibagi H. Oke, H mendekati 0. Ini bisa sederhanakan, berarti limit. Berarti 5x pangkat 3, 15x kuadrat H, 15x H kuadrat, ditambah 5H pangkat 3, dikurangi 5x pangkat 3 yang ini. Oke, dibagi H. Ini habis terkurangi ya. Oke, ini H mendekati 0. Kalau pembilang saya bagi H, penyebut saya bagi H, maka penyebutnya sudah nggak ada, tinggal pembilangnya saja. Berapa ini? 15x kuadrat tambah 15xh tambah 5h kuadrat. Oke, H mendekati 0. Sudah bisa disubstitusi hanya. Berarti ini adalah 15x kuadrat, di sini 0, sini 0. Tinggal 15x kuadrat. Terlihat bahwa kalau fx-nya 5x pangkat 3, maka f aksen x-nya itu 15x pangkat 2. Oke ya. Maka kita sudah bisa membuat runutan. Tadi, kalau fx-nya itu sama dengan 5x, maka turunannya adalah 5. Oke. Sekarang kalau fx itu sama dengan 5x kuadrat, turunannya 10x. Oke. Kita mulai bisa menebak polanya. Kalau fx sama dengan 5x pangkat 3, turunannya adalah tadi 15x kuadrat. Oke, coba tebak. Kalau fx sama dengan 5x pangkat 4, kira-kira turunannya gimana? Benar. 20x pangkat 3. Kalau diterusin,
fx, misalkan ini a x pangkat n. Maka turunannya gitu ya. Udah bisa ditebak ini. Oh, berarti a-nya kayaknya tetap deh. Ini pangkat. Turun, namanya juga turunan ya gitu ya. A, E, N. Ini x pangkat n berkurang 1. Coba lihat. Pangkat 2 jadi pangkat 1. Oke. Pangkat 3 jadi pangkat 2. Pangkat 4 jadi 3. Oke. N jadi N-1. Nah, sekarang lihat. Kalau 5, ini pangkat 1 ya. Oke. Berarti cocok nggak ini? Oh, berarti 5 kali 1 kali X pangkat 1 dikurangi 1. Kan gitu polanya tadi. Ini berarti adalah 5 kali X pangkat 0. X pangkat 0, 1. 5 kali 1, 5. Cocok. Gitu ya. Sekarang ini cocok nggak kira-kira? Oke. Ini 5, ini pangkatnya 2. Oh, berarti 2. Ini X, ini 2 dikurangi 1. 5 kali 2, 10. Oke. X 2 kurangi 1, 1. Nggak usah ditulis 1. Oke. Cocok. Kalau yang ini. Berarti ini berarti 5 kali 3 X pangkat 3 dikurangi 1. Oke, berarti 15 X pangkat 2. Cocok. Cocok. Ya. Oke, maka kita sudah dapatkan pola bahwasanya kalau ada fx sama dengan ax pangkat n gitu ya. Maka turunannya adalah a kali n kali x pangkat n min 1. Oke, kita telah mendapatkan tadi bahwasanya turunan pertama fx gitu ya. Itu adalah kalau fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x, itu a, n-nya turun jadi pengalih, x pangkatnya berkurang 1. Ya, oke. Maka ini sudah bisa kita gunakan untuk menghitung secara cepat ya, soal-soal turunan seperti ini. Dibandingkan kita pakai limit, coba. Kalau kita pakai limit, kita berurusan dengan pemangkatan 5. Lama sekali aljabarnya. Maka dengan pola yang sudah kita peroleh tadi, kita bisa menggunakan formulanya. Oh, berarti f aksen x, oh berarti 3. Oke, pangkatnya turun. Oke, kali x. Oke, pangkatnya berkurang. Oke, 1. Oke, maka ini adalah 15 x pangkat 4. Oke, selesai kita. Oke ya. Oke, bagaimana kalau soalnya ditingkatkan sedikit ya? Misalkan soalnya begini. Oh, mudah. Berarti f aksen x sama dengan min 6 tetap. Oke, pangkatnya turun. Oke, x-nya. Pangkat di atas x berkurang 1. Oke, berarti ini adalah min 18 x pangkat 2. Selesai. Ya, selesai. Oke. Bagaimana kalau contoh yang ke-6? Oh, ini dia ya. Maka kita tidak bisa sembarangan seperti ini karena yang kita punya rumusnya adalah untuk fx ini a x pangkat n. Ubah menjadi seperti ini. Maka kalau ini diubah berarti menjadi fx ini x sama dengan x pangkat min 1. Ini harus mengulas lagi ya. Dulu sudah belajar tentang pangkat irasional dan sebagainya. Nah, baru kita bisa menggunakan rumus. Oh, berarti f aksen x sama dengan, di depan ini 1. Oke, pangkatnya turun, min 1. Oke, x. Pangkat di atas x berkurang 1. Oke, berkurang 1. Oke ya. Maka ini menjadi min 1. Nggak usah saya tulis. X pangkat min 2. Ini turunannya. Oke ya, selesai. Sama. Ini berarti fx-nya harus dijadikan bentuk horizontal begini. Oh, berarti ini adalah 5 kali x pangkat min 4. Turunannya mudah berarti. Oh, berarti 5 kali min 4. Ini x pangkat min 4 berkurang 1. Berarti menjadi min 20 x pangkat min 5. Selesai. Ya. Oke, contoh terakhir. Oh, ini dia. Ya, maka jadi ingat bentuk pangkat irasional gitu, pangkat rasional. Pangkat rasional berarti ini adalah fx sama dengan x pangkat setengah. Karena ini adalah 2 sebenarnya di sini, ya. 2. Maka pangkat setengah.
Turunannya gimana? Oh, turunannya gampang. Berarti ini 1. Oke. Setengah pangkatnya turun. Oke. X pangkat setengah berkurang 1. Oke, hati-hati. Ini setengah. X pangkat setengah dikurangi 1. Min setengah. Menulis begini kurang bagus. Pangkat min ya. Berarti ini di bawah mestinya ya. Menjadi bawah berarti 1 per ini 2. X-nya menjadi pangkat setengah, tapi di bawah. Nah, oke. Menulis begini kurang cakep juga. Tulis menjadi begini. 1 per 2 akar X. Wow, ya. Ini lebih keren ya, lebih keren bentuknya ya. Sama juga seperti ini. Bentuk pangkat rasional. Berarti ini X pangkat 2 per 3. Berarti turunannya adalah, oke, 1 kali 2 per 3, ini X pangkat 2 per 3 dikurangi 1. Lanjutkan, berarti ini adalah 2 per 3, X pangkat min sepertiga. Lanjutkan, berarti 2 per 3, X pangkat sepertiga. Kurang keren, berarti 2 per 3 akar pangkat 3 dari X. Oke, selesai. Cakep sekali bentuknya ya. Demikian awalan dari turunan. Oke, setelah ini kalian akan belajar hukum-hukum yang ada di turunan dan tentu penggunaan turunan di aplikasi-aplikasi kehidupan teknis sehari-hari ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.